Iya, saya percaya dia Ya sebagai udah, nabi dan udah utusan. itu aja, udah itu aja. Aku cuman itu doang yang mau denger. Iya. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Dah. Ya, aku menang, Cak. 573. Yeay. Harus memandang ngapain sih kalian di sini? Iya. Bantu Pelit, pelit banget tap-tap layar ya, padahal tinggal tap-tap layar kan gratis ya. Iya, 700 memandang bantu tap-tap layar kagak, cuman nonton di sini aja. Ayo buka Matius 21 ayat 11. Kalah melulu. Ayo. Apaan? Matius 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11. Makanya Ya. Nanda, kamu tuh percaya Tuhan Yesus tapi kamu jangan menjadi penghujat, nanti kamu jadi kamu tuh anaknya nabi palsu. Saya sebagai lawyer, saya sebagai praktisi hukum, ya kan? Saya sebagai anak bangsa Indonesia. Kalau ada yang tidak suka, kalau memang perkataan saya menghujat, laporkan saja. Ini negara hukum. Orang saya tidak menghujat kok. Saya kan cinta Yesus. Ica, kalau ada Yesus di hadapan saya cium, sumpah. Wah, benar saya peluk dia. Sumpah aku. Saya tanya Al-Quran kamu dari mana? Kenapa larinya ke sini-sini? Al-Quran Loh, tadi kan sudah. Enggak, Ica baca dulu Matius 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11. Iya, baca Orang dulu. banyak itu menyahut. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Di sini Tuh. jangan dador. Ini Yesus ini perikopnya apa? Judulnya apa? Yesus. Enggak, ayat itu berbunyi apa, Ca? Coba dibaca lagi, dibaca yang keras. Orang-orang di situ. Dan orang banyak itu menyahut. Dengerin ya. Dan orang banyak itu menyahut. Kamu bilang seorang apa namanya? Dibilang apa? Berarti apa sih? Itu aja bingung sih. Pengacara ya? Pengacara. Iya. Nah, kalau pengacara itu kan berpendidikan. Kalau berpendidikan iya dong. itu berarti kan dia bisa ini dong, bisa cerdas dong. Iya dong. Ini. Nah, di sini dan orang banyak itu menyahut dan orang banyak itu menyahut. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Gua tanya sama lu, ini omongan siapa? Ya, orang-orang yang pernah berjumpa, orang-orang yang pernah bertatap langsung dengan Yesus. Menyatakannya Nabi. Loh, itu kan orang-orang yang melihat, yang kayak aku nih. Loh, sekarang ada nggak orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan? Ada? Mana? Lah, ada ayatnya. Teman-teman, iya, mana ayatnya? Ayatnya berapa? Ayatnya berapa, teman-teman? Bantuin saya ayat. Dia udah 80 aja, guys. Ayatnya berapa, teman-teman? Ayatnya berapa? Ya, kamu coba tanya ke mereka. Ya, silakan ditunggu. Iya. Ayatnya berapa? Gak ada ayat. Coba. Gak ada ayat. Naikkan kemana? Di sini bukan komal. Ini bukan komal. Matius 21 ayat 3. Matius 21 ayat 3. Oke, silakan ya. Matius 21 ayat. Aduh. Matius 21 ayat 3. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikan. Kok Ica, kamu salah baca, Cak. Aduh. Iya, Allah. Ayat 13 dari bawahnya, Cak. Oh, dasar. Nah. Itu ini kali ya, itu dari RT 06 ya? Kamu sekarang minta bantuan, coba ayat berapa gitu yang bilang Yesus Tuhan. Udahlah Nandar, kamu itu mencomot ayat, Nandar. Kenapa aku bilang mencomot ayat? Kamu tuh bayangin aja, Nandar, bayangin aja. Itu Al-Qur'an aja sekarang ini loh. Gini loh, teman-teman. Al-Quran diturunkan wahyunya kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril diturunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad nggak tahu tuh
malaikat Jibril apa bukan? Nah, kalau ditanyakan diturunkan satu-satu nih, berarti malaikat Jibril ketemu dengan Allah dong. Nah, berarti Allah itu ada mukanya, ada wajahnya, ada semua dong. Nah, kenapa saya bilang begitu? Emang roh dan roh itu dia itu roh apa gitu? Kok bisa ngomong? Nah, aneh kan? Berarti dia akan ada bentuk kan? Nah, berarti apa? Itu 80% Al-Quran itu ditulis dari Muhammad. Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad itu adalah manusia. Nah, berarti 80% itu ajaran manusia dan 20% itu ajaran Allah. Allah. Gitu. Oke, Ca. Yohanes Tadi kan 19. Tunggu. Ca, sebentar, Ca. Sebentar. Saya 9. Iya, silakan, Ca. Bener nggak teman-teman? Kalau kita beneran loh, Alkitab Tuhan Yesus. Nggak usah nervous, Ca. Aku ini bukan artis. Nggak usah nervous. Sorry, gua nggak ini nervous sama lu. Acol. Ayo, buruan. Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9. Ayo, tanding lagi, Ca. Ya. Udahlah, Ca. Kamu tuh kalau mau aku syahadatkan, bilang aja, Ca. Kalau misalkan kamu bisa mengatakan Al-Quran itu dari Allah, benar-benar dari Allah. Iya. Aku mu'alaf. Amin. Asyhadu. Nggak mau lah. Gimana asyhadu? Orang nggak tahu dari mana asalnya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ingat di sini. Nah, itu bagaimana itu bukan... kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, di sini sudah tertulis. Kalau misalkan kamu melihat jika barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Berarti barang siapa melihat Tuhan Yesus, berarti dia melihat Bapa, Allah Bapa. Kalau ada ayatnya melihat para murid, berarti melihat Bapa juga. Karena di dalam Yohanes 17 ayat ke-21 kata Yesus, Bapa dan para murid juga bersatu. Berarti para murid juga Bapa, begitu. Para murid juga Bapa, maksudnya gimana? Loh, buka Yohanes 17 ayat 21 itu. Yohanes 17 ayat 21. Bentar, aku lupa Yohanes berapa ya, sebentar ya. Ya. Ada. Nah, sebentar. Kan yang bersatu dengan Bapa itu bukan hanya Yesus, itu bahasa kiasan. Layar teman-teman, 500 penonton, ayo dong. Yohanes 13 sampai 14, tunggu. Yohanes 13 14. Aku tahu, udah itu gak usah, aku tahu itu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, di sini sudah tertulis. Tadi kamu tanya, nah ini dijawab nih. Iya, udah selesai. Berarti selesai. Ya? Itu terjemahan nih, Ca. Di dalam bahasa enggak, karena aku tanya sama kamu tadi, Alkitabmu itu bahasa aslinya bahasa apa? Saya tanya dulu. Kamu tahu apa enggak? Ada, itu nggak mungkin. Loh, kok nggak mungkin? Itu terjemahan pembodohan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam bahasa Yunaninya, saya tunjukkan ya sama kamu ya, Cak ya, biar kamu tidak salah paham ya. Oke, sebentar. Aku tunjukkan di laptop nih. Aku tuh bisa baca Ibrani dan Yunani. Kamu jangan salah. Aku nggak bisa dibohongi. Aku nggak bisa dibohongi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tap layar guys, tap layarnya, dikencengin. Biar seru aja. Nih, Cak. Nah, ini aku tunjukkan di dalam bahasa Yunaninya buat kamu ya. Bentar. Kiranya kamu mendapatkan hidayah Allah. Iya, Nandar, kamu itu menghujat ini loh, yang membuat Alkitab loh, nggak boleh loh. Karena ini kan Alkitab ini kan dituliskan, ini benar-benar, ini sudah tersebar ke seluruh dunia loh. Iya, sekarang saya tanya, Alkitab itu bahasa aslinya bahasa apa? Sekarang kamu lihat di Inggris apakah Alkitab berbahasa Indonesia? Kamu lihat di Arab apakah Alkitab itu berbahasa Indonesia? Kan tidak.
Ini Alkitab ini, kalau ini Alkitab ini sudah ke ini. Iya, tahu Al-Quran juga sudah ke seluruh dunia. Pertanyaan saya, kalau Al-Quran itu bahasa aslinya bahasa Arab dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Sekarang saya tanya. Mau tanya juga Bang Nandar, emang Jangan itu orang Arab? jangan kemana-mana. Kita ini pembahasannya harus. Malaikat Jibril itu orang Arab. Kenapa bisa tulisan orang Arab? Ngaco. Loh, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Berarti orang Arab dong malaikat Jibril. Sekarang ya kamu cari Roh Kudus di dalam original teksnya nggak bakal ada di dalam perjanjian baru. Nih aku tunjukkan ya, Ica. Nih aku tunjukkan sama kamu, Cak ya. Nih para pendeta hendaknya kalian belajar ya. Masa kalah sama evangelis? Nih, cuma perhatikan ini, Cak. Ya, ini Yohanes 13 ayat ke-13 di dalam bahasa Yunani. Aku bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yumes poneite me hodidas kalos kai hokurios kai kalos legete heimigar. Nggak ada di sini Allah, nggak ada di sini Tuhan. Di sini itu adanya junjungan. Artinya apa itu? Artinya apa? Artinya apa itu? Nah, kamu berarti aku lebih grade-nya lebih ini ya, Cak ya. Aku bisa baca Yunani loh. Itu artinya begini, Cak. Yang benar ya, terjemahannya benar ya. Nandar, tunggu dulu. Kamu bilang, Ica, berarti aku bisa bahasa Yunani. Lu udah belajar, gua belum belajar. Oh, ngaco. Iya, makanya karena gua sudah belajar, aku ajarin kamu. Jadi di dalam Yohanes 13:13 terjemahan yang betul, kamu menyapa aku junjungan. Tepat sekali katamu bahwa aku ini adalah guru, teacher dan junjungan, bukan Tuhan. Di sini ada loh, ada nama itu terjemahan yang ngawur, Ica, yang kurang tepat. Alkitab ini ngawur ya? Loh, mau aku buktikan kengawurannya? Berarti mau? Ini Alkitab ngawur. Teman-teman katanya Alkitab ini ngawur. Jadi kita belajar dari mana? Nggak usah kemana-mana, Ica. Nggak usah kemana-mana. Aku nggak mengatakan ngawur, iya kan? Terjemahannya banyak yang kurang tepat. Dari mana emang? Sekarang gua tanya sama kamu tahu nggak? Sekarang aku tanya. Kalau God itu dalam bahasa Yunaninya apa? God. Kamu mau God itu? Nggak boleh loh. Masa Nandar nggak boleh loh. Masa Alkitab lu kata nggak boleh loh. Masa nggak, kamu tahu nggak God dalam bahasa Yunaninya apa? Nggak boleh. Masa nggak, saya tunjukkan. Ini keimanan gue. Enak aja lu. Loh, enggak. Saya datanya ada, Ca. Lihat nih, Ca. Data apa? Itu siapa ini yang apa? Nulis? Tahun berapa yang nulis? Siapa yang nulis? Emang dia murid-murid Tuhan Yesus? Loh, para pendeta pasti tahu ini nih. Aku tuh ya bahasa Yunani Koine ada bukunya. Aras, ngawur sih Nandar. Masa Alkitab ngawur? Ini ngawur. Sekarang gua tanya, ini udah ke seluruh dunia loh Nandar. Sekarang aku tanya, kalau Alkitab di Inggris itu berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris? Baca Galatia. Oke nih, gua baca nih ya, Galatia 1 ayat 8. Tunggu ya, Nandar ya. Lu mau? Iya. Berarti boleh. Nah, sekarang gua tanya sama lu, berarti apa Nabi Muhammad itu berarti malaikat Jibril itu sama Allah itu orang Arab? Allah itu pencipta semesta alam. Allah itu yang menciptakan Yesus. Malaikat Jibril itu Roh Kudus. Gimana? Berarti malaikat Jibril itu orang Arab. Kenapa bisa dibikin malaikat Jibril itu bukan orang Arab? Kenapa tulisannya orang Arab? Sekarang aku tanya, Yesus itu berbicara bahasa Ibrani, kenapa ditulis dalam bahasa Indonesia? Itu kan logika sederhananya seperti itu. Lah sekarang gini, nah itu ketahuan Tuhan Yesus langsung Tuhan Yesus menceritakan ke murid-muridnya. Itu kan turun menurun. Nah ini malaikat Jibril kan kita nggak tahu tuh malaikat Jibril atau tidak. Yesus aja ketika menerima firman Yohanes 17 ayat ke-8, segala firman-Mu ya Allah telah aku terima. Teman-teman Galatia Yohanes 17 ayat ke-8, ketika Yesus menerima Injil itu nggak ada saksinya. Hah? Nggak ada menerima Injil. Coba kamu baca Yohanes 17 ayat 8, Cak. Baca dulu. Yohanes 17 ayat 8.
Enak aja nggak ada. Di Alkitab mau sudah jelas tertulis semua. Loh, baca dulu, udahlah, jangan ada ini. Tamu. Nggak usah. Kok ada tamu? Nggak usah, kita aja berdua. Oh, itu orang lain itu. Oh. Nggak usah. Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 7. Enggak, dia nggak bisa. Kalau dia nggak boleh menghujat, aku sentil dia punya bibir nanti kalau menghujat dia. 17 berapa? 8. 17. Ayo Ca, bertobat Ca. Aku sahadatkan malam ini kamu. Ya udah, kamu baca buruan. Ingat Tuhan Yesus itu ini tahu nggak? 17 aku ayat 8. Seandainya nih Cak ya, kalau ada Yesus di hadapan aku cium dia, aku peluk sambil nangis aku. Ya Nabi Isa, aku rindu padamu gitu. Nabi Isa, mana ada Tuhan Yesus Nabi Isa, ngaco lu. Oh, 17. Atau Nabi Yesus lah. Ya Nabi Yesus, aku cinta tidak kamu. Tidak ada Nabi Yesus, Tuhan Yesus bukan Nabi. Matius 21 ayat 11 kamu sudah baca, masih diingkari si Ica ini. Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Itu firman Tuhan atau bukan yang ngomong? Sekarang aku tanya. Itu perikopnya siapa? Judulnya apa? Matius 21 ayat 11 itu firman Tuhan atau bukan? Gak apa-apa, aku paling senang kalau baca Alkitab, teman-teman. Nah. Gimana? Iya, Matius 21. Matius 21 ayat 11 itu firman Tuhan atau bukan? Yohanes. Enggak, yang tadi itu yang Nabi Yesus itu Matius 21 ayat 11. Kalau kamu mau baca Yesus menerima Injil, Yohanes 17 ayat 8. Enggak ada saksinya di situ. Siapa yang bilang, Nanda? Ya coba baca. Coba baca. Baca apa duluan nih? Yohanes 17 ayat 8. Disapu. Help mami, sapuin. Bentar ya. Iya. Ayo kita ini lagi, match ya. Guys, bantu tap layar guys. Oh. Enggak boleh. Itu pakai yang ini pakai ini aja nih. Yesus menerima Injil. 17 ayat 17 ayat 8. Yesus menerima firman Tuhan. Ayat 8. Ini ya, kamu baca. Yesus ke murid-muridnya ya, 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang lu nggak paham apa di sini? Gua tanya. Loh, sekarang aku tanya, Yesus itu firman yang hidup atau bukan? Firman lah. Kenapa dia masih menerima firman sementara dia itu adalah firman itu sendiri? Ayo, bingung kan? Kenapa? Yesus itu kan firman yang hidup. Dia itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi firman yang menjelma menjadi manusia. Bahkan kita orang-orang Kristen, kok kita sih, kamu orang-orang Kristen bilang bahwa Yesus itu firman yang hidup. Ya. Nah, kalau firman yang hidup, tentu dia tidak usah lagi menerima firman. Orang dia itu adalah firman itu sendiri. Tetapi Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Firman mana ya lagi yang dia terima? Orang dia firman yang hidup. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dor tuh dia utusan. Sabar dulu. Tunggu. Gak ada skama. Enak aja lu pada. Bentar. Gue baca dulu. Ini harus ini dulu. Aku mengatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan tap. Nah, sekarang gini loh Nandar. Nah, Tuhan Yesus itu kan 100% manusia. Ya. Nah, 100% manusia dan 100% Allah. Nah, firman Allah itu kan ada di Tuhan Yesus. Ya, itu Tuhan Yesus adalah perkataan firman Tuhan, Nah, itu kan sudah disampaikan. Ini kemanusiaannya yang menyatakannya. Paham nggak? Nggak, maksud aku gini. Gini aja, Ica percaya nggak? Nggak ada skama di sini, nggak ada skama. Ya, nggak ada. Maksud aku, Ica percaya nggak kalau Yesus itu firman yang hidup? Ya, memang firman hidup.
Kalau dia adalah firman yang hidup, enggak. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, harusnya dia tidak usah lagi menerima firman karena dia itu adalah firman itu sendiri. Logis enggak? Masuk akal enggak? Tetapi ternyata Yesus menerima firman. Jadi firman yang mana lagi yang diterima Yesus? Orang dia firman yang hidup. Harusnya dia Allah. Loh, Allah. iya, maksud saya gini, yes, di dalam Yohanes pasal 14, coba kamu baca Yohanes pasal 1 ayat ke-14 bahwa firman telah menjadi manusia. Ya. Nah, kalau firman sudah menjadi manusia, berarti dia firman yang hidup. Ketika dia menjadi firman yang hidup, tidak usah lagi menerima firman. Orang dia itu firman itu sendiri. Iya, tetapi kan di situ di 100% manusia dan harus menerima dan harus mendapat menerima perkataan Allah itu sendiri. Benar dong? Sekarang gini, di mana ayatnya yang menyatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan? Itu dogma, Ca. Kamu tahu dogma atau tidak? Lah, kok dogma? Itu kan benar, itu kan rohku. Di sini ada, teman-teman minta tolong ayatnya. Saya akan memberikan nih. Saya akan memberitahukan kamu kebenaran di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu itu mengerti firman Tuhan dan jangan mengambil comot-comot yang membuat enggak comot-comot. Makanya Ca, coba simak dulu, Ca. Nanti setelah itu kamu ngomong, Ca, ya. Gini loh, logika nih, Ca. Pakai logika ya, Ca. Yes. Yohanes pasal 1 ya, ayat ke-1 ya, disebutkan sebentar ya, aku bacakan Yunaninya ya. Bentar ya, biar kita data. Aja, kalian gak usah takut, saya tidak akan tersesat. Karena apa? Karena Al-Quran sampai sekarang aja tidak terbukti dari Allah. Nih aku bacakan dalam bahasa Yunaninya ya, Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan lagi itu artinya? Yo, ini bahasa Yunani, sebentar. En arke en holokoskai. Bahasa Yunani. Apaan lagi? Iya, ini bahasa Yunani. Kamu jangan mentertawakan bahasa Yunani, itu bahasa asli Alkitab. Makanya kalau tahu, sekarang gini, Yonatan Nandar. Enggak, aku dengerin dulu gue. Kalau tahu lu, kalau misalkan lu tahu itu bahasa Yunani, lu ngomongnya jangan itu namanya lu ngejek-ngejek ayat lu sendiri, ngaco lu. Enggak, Ica. Teman-teman, gue tanya, bener dong? Dia mengapain ayat baca. Berarti dia pecah apa sih, Ca? Lu ini kelawak lo. Ini kenapa? Aduh. Selesai udah bener. Bener, Ca. Ini kenapa? Aduh. Ini kenapa lagi nih? Apa udah lo mau lari lo ya? Apa sih? Ini live nih, aku screenshot ya. Ini tunggu. Bisa. Udah nggak usah. Ngapain di screenshot? Enggak, live akan berakhir. Katanya kan kurang asem. Live akan berakhir. Enggak, itu di report. Berarti nggak usah. Teman-teman. Sama teman-teman lu jangan di report. Kok aku ya? Kok itu teman Kristen yang report? Kok ya, aku? Teman-teman gua nggak akan report. Nih, aku udah fokus ke sini. Fokus ke aku, Ca. Pandangnya aku, Ca. Sekarang gue bilang sama lu fokus, lu jangan menghina ayat lu. Kan menghina. Loh. Dulu. Nih gue bilangnya sama lu sendiri yang ngomong begitu, tetapi lu mengatakan, Ica, lu jangan menertawai ini gua. Lu nih bener ya teman-teman? Bukan banyak kayak gue suruh dia. 1000 penonton tapi nggak ada yang mau bantuin tetap layar. Ngapain lu pada kesini? Pindah ke sana. Oke, Ca, aku bacakan ya. Ini bukan ayat-ayatku, Ca. Ini bahasa Yunani. 1000 penonton nggak ada yang mau bantuin tetap layar, kan kurang asem Roni. Pindah gini. Oke, Ca, lanjut, Ca, ya. Kamu kan bentar lagi mau disadarkan sama aku. Cepetan. Ayo, bantuin tetap layar teman-teman. 1000 penonton. Oke, aku bacakan ya, Ca, ya. Ica, ini bahasa Yunani, Ca. Kamu jangan menghina bahasa Yunani. Aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Aduh, ketawa. Gimana
lihat, perhatikan, lihat. Gimana gua gimana? Tuh kan, lu bisa bahagia nih kalau ngobrol sama gua. Coba lu ngobrol sama orang lain. Lu ngelawak cuy. Lah, emang kamu tahu nggak? Tuh sampai ngiler kan? Kenapa gua bilang lu ngelawak? Lu ngelawak bismillah, tapi dianya ngomongin, "Cak, lu menghina ini gua, lu Cak," kata dia, kan kurang aja. Dia ngelawak kita di ini kan ngaco kan. Enggak, ini bahasa Yunani, Ica, bukan menghina gua, tapi lu menghina kitab suci lu sendiri. Ya tapi lu bahasanya ngapain lu bismillah nih domanya. Lo bukan bismillah itu bahasa Yunani. Oke, udah stop, jangan ketawa dulu ya, nanti esensinya hilang. Iya, ntar malaikat Jibrilnya nanti lu Tar dulu. Udah aku baca dulu. Aku baca dulu ya. Ini dalam bahasa Yunani karena saya kan bisa baca Ibrani Yunani ya. Gua nggak ngertawain itu, gua ngertawain muka dia lucu banget ngomongnya lihat. Gua bukan nertawain itu, tetapi gua ketawa lucu aja lihat muka dia ngomong begitu, cara ngomongnya tuh lucu aja gitu. Iya, awas lu ya, ntar dengerin ya. Lu jangan ketawa. Kok orang gua belum baca udah mau ketawa. Yang benar, yang bacanya yang benar. Iya. NRK hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Bahasanya emang begitu. Ya, itu intonasi di dalam membaca kitab suci. Ya apa sih? Emang begitu ya teman-teman? Iya begitu. Orang Israel saja saya bacakan begini dia nyimak dengan baik, malah mengatakan teman-teman. Iya, top meon. Begitu bacanya katanya. Lu menghujat lu, nggak boleh lu. Menghujat di mana? Menghujat. Saya bacakan. Bacanya yang benar aja, yang biasa aja. NRK hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Ya begitu bacanya benar. Oke, terjemahan saja nih. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-1 dinyatakan, dan Yohanes 1 ayat ke-14, firman telah jelma jadi Yesus. Dan Yesus diyakini oleh teman-teman Kristen adalah firman yang hidup. Tetapi di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus masih menerima firman. Firman yang mana lagi? Orang dia firman yang hidup. Aduh, dia ini nggak paham ya. Bener-bener si Nandar. Makanya lu kalau belajarnya tuh yang bener, biar supaya pintar. Loh. Sekarang coba kamu pikir ya, debater Kristen gak ada yang bisa baca Ibrani, gak ada yang bisa baca Yunani. Siapa yang bilang? Siapa coba? Enggak, siapa coba? Iya, coba siapa? Debater Kristen mereka tuh bukan yang gak mau bacain, cuman mereka tuh gak bisa baca kok. Kalau aku saksinya banyak video di YouTube, aku ngobrol sama cucunya Paulus ada. Paulus gak ada yang punya cucu. Paulus itu menikah sebelum dia bertobat. Dia punya anak cucu. Oh, kamu tuh framing, kamu tuh dosa. Loh, gimana sih? Udah. Sekarang gue bilang sama lu, cerita itu aja. Al-Quran tuh dari mana berasalnya? Oke, aku ulangi lagi. Ica perhatikan ke sini wajahnya. Perhatikan, Ca. Ica. Ngapain perhatiin muka lu? Jangan lihat yang di bawah. Layar, teman-teman 1,1 nggak ada yang mau tap layar, ngaco nih. Udah, gue matiin dan ntar. Kalau nggak ada yang mau bantuin tap layar, tuh. Ica. Nah. Lu perhatikan gua ya. Bantuin gue. Ica. Nah, lagi tunggu dulu, gua kalah mulu. Enak aja lu. Bantuin gua, nggak ada yang mau mecahin win dia. Cepetan. Bantuin. Anjir, jangan mendesah, Cak. Ngawur aja, Cak. Sampai mendesah, ngaco lu. Dasar. Aduh, kacau 11. Ayo lagi. Ayo, aku jelasin ya. Kamu Ica, lu kok nggak berani natap wajah gua sih lu? Tatap wajah gua. Ya. Ica. Gua mendingan natap muka si Wujum aja deh daripada muka lu.
Aduh. Buka room aja ya. Kalau berani tuh ke room Enggak, kita lagi PK, nggak usah. Nanti diganggu kita sama orang. Udah, lu lihat wajah gua supaya lu menerima pancaran cahaya. Gak ada yang, ini gak ada yang bantuin gua ini nih Ica, lu mau dikasih makanan rohani atau enggak sih, Ca lu? Takut dia. Iya, dia mah takut. Takut dia. Takut dia. Coba Ca, lu perhatikan gua, Ca. Makanya kalian bantuin gua menang. Kalau kalian bantuin gua menang, gua main terus nih. Cepetan. Aduh, Ica. Lu bantuin gua tetap bayar. Bantuin gua kalau misalkan gua menang, baru gua terusin lagi nih debatnya. Kalau gua kalah, gua udah stop, nggak mau gua. Lu takut ya kalau dinaikin apologet ya? Tidak ada debater Kristen yang mampu mengalahkan saya. Kemana aja lu takut kamu? Lo mengalahkan saya nggak ada. Apalagi mohon maaf ya, bukan sombong ya Ica ya. Al-kibru batoril haq wa gomtunas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tetapi fakta, tidak ada debater Kristen yang mampu mengalahkan saya perihal apakah Yesus Tuhan. Ca, Ica, dengarkan saya, Ca. Tidak ada debater Kristen yang mampu mengalahkan saya dengan tema kitab siapa yang asli. Itu tema pertama ya, nggak ada. Lalu yang kedua, tema Yesus menikah. Nggak, tar dulu. Mau buka room, kenapa nggak mau? Lah kita lagi berdua, lagi asik. Nah, lalu yang kedua, tema Yesus menikah sampai aku mau dilaporkan sama si Paul Jong dan Gelorua. Kali ini gue nggak mau terusin, gue udahan. Kabur lu, Ca. Gue belum selesai, kabur lu. Yang penting kalau misalkan dimenangin, gue mau. Menangin apa? Ya, Otan gak mau menangin lu. Nanti lu terus diinjili sama gua. Masa? Iya. Ayo aku lanjut ya. Kita kan bukan. Gua juga nggak ada manfaatnya, nggak ada masuknya. Al-Quran aja nggak tahu dari mana asalnya. Loh, tadi kan gua mau jelasin Al-Quran. Fokusnya menang-menang, fokusnya give, fokusnya tap layar. Ngapain gua PK-PKan kalau nggak main nge-give, ngaco lu. Teman-teman Kristen coba kasih gift Icanya biar semangat dong. Iya, biar menang. Kalau misal sekarang ini, kalau misalkan room debat, kalau buka komal, room lintas iman, gua nggak ada mikirin gift. Nah, kalau misalkan PK-PKan itu pasti mikirnya menang kalah, ngaco lu. Bener gak teman-teman? Bener gak? Ya kasihan ya teman-teman, dibantu Icanya. Nah itu lo udah 400 Ca, udah 424. Ya, tunggu menang dulu. Kalau menang baru boleh. Ya tenang. Jangan salah loh. Orang Kristen tuh jangan orang yang terkaya di ini tuh orang Kristen, ngaco lu pada. Bukan mereka ngaji, males aja dia. Orang tidak ada, Ca ya. Orang Kristen yang mampu mengalahkan saya. Yesus kawin, nggak ada. Roh Kudus dari mana? Muhammad emang dengerin dulu Nandar, Jonathan Nandar. Dengerin nih, gue bilang, Al-Quran lu tuh dari mana ceritanya? Dari Allah. Aku makanya mau jelasin, kamu diam. Aku mau jelasin. Ya, Kak, ya. Tenang aja, jangan salah loh. Orang Kristen tuh orang-orang kaya, ngerti nggak? Cuman males aja. Oke, aku jelasin ya sekarang ya. Kamu diam. Dulu ini ada yang nanya, emang orang Arab? Iya, orang Arab. Malaikat Jibril itu orang Arab. Beneran kamu Ica, kamu jangan mulai ini kok, kamu sekarang udah jadi mulai ngawur. Ya, nggak usah dibaca. Yaudah nggak usah dibaca. Gak usah membanggakan kekayaan, gak usah membanggakan ilmu. Cuma kalau aku fakta Yesus menikah, aku tantang seluruh pendeta di Indonesia debat Yesus kawin. Ya udah di komal aku aja yuk. Di komal. Komal kamu apa tadi kemarin? Kan aku udah bilang kalau aku kalah aku. Wah, Ica menang, gua kalah. Menangin aku. Ayo lanjut. Ya, menang kamu. Dikasih singa kamu, Ca.
Nggak Tadi ada yang ngasih. sia-siaan. Lu itu menang 997. Oke ya, sekarang aku mulai penginjilan ya. Cak, dengarkan aku baik-baik. Tapi tetap aku ini loh, tetap aku apain namanya, tetap aku bantah kalau misalkan itu nggak benar. Oke, enggak, maksudnya Ya. enggak, kamu kan nanya Quran. Kamu Iya, kan nanya kalau- Quran. Kok kalau- dibang? Udah 0, tadi kan 11, sekarang 0. Ya, si Ica. Gue gak mikirin give ya, yang penting dia kalah, udah 11 semua. Udah ya cepetan. Cak, oke aku jelasin ya Cak ya. Dengerin aku. Kamu lihat wajahku, biar pancaran auraku menular ke kamu. Lihat. Ya. Lihat. Gue mendingan lihat muka si Juma daripada muka lu. Lu nggak move on, lu kok nggak move on sih? Bukan, Bang Juma, Pak. sekarang lu bandingin. Nah lu suruh bandingin. Masa gue ngeliatin lu? Ngaco. Udah ya, gua mulai ya. Ica, lu mau menerima kebenaran apa enggak sih, Ica? Ya kebenarannya kebenaran aja. Ya udah, gua jelaskan ya. Ya. Lu nya diem, jangan gua lagi ini malah ketawa-ketawa. Tapi kalau misalnya apa gue bantah lah, enak aja lu. Masa gue nggak bantah? Ya ini kan terkait pertanyaan lu tentang agama gua. Ya udah Gimana cepetan. sih? Oke ya. Al-Quran aja. Al-Quran tuh dari mana? Iya, Al-Quran itu, dengarkan baik-baik. Ica, kamu, aduh si Ica ini ketawa-ketawa si Ica. Ini orangnya typingan lucu banget. Ya lu lihat gua itu, lu lihat gua. Jangan lihat type. Gue ngeliat atas aja deh. Enggak, lihat gua aja. Lihat gua. Cak, dengarkan baik-baik ya. Jangan ketawa lu nya, kalau lu ketawa gua ikutan terkontaminasi. Iya. Ya. Ya, cepetan. Ntar gemes. Oke, gua jelasin ya. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan. Perhatikan gua, Aisyah, lu jangan ketawa, gua serius ini. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Ruhul Kudus atau malaikat Gabriel alaihi shalom, yang diturunkan secara sistematis kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran ibadah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Itulah bedanya umat terjemahan dengan original teks. Oke, itu yang pertama ya. Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang terjaga autentisitasnya, Ica. Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahul hafizun. Al-Quran diturunkan oleh Allah dan Allah juga yang menjaga Quran. Tidak seperti Alkitab yang sudah terkontaminasi. Oke, aku tanya dulu. Itu Al-Quran. Sebentar dulu, aku selesaikan dulu. Setelah aku selesaikan, baru kamu tanya. Oke. Tidak seperti kitab-kitab sebelum Al-Quran yang sudah dirubah, yang sudah dipalsukan dan lain sebagainya. Al-Quran terjaga karena Allah berjanji, ya. Allah berjanji di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan Al-Quran itu adalah sebuah tantangan, di mana tantangan ini 500 tahun yang lalu sampai sekarang belum ada yang sanggup menggenapi tantangan itu. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23 sampai ke-24. Perhatikan baik-baik, jangan sampai saya mengulangi penjelasan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati min mislihi wa tusyahada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya Isa, Paulus dari Tarsus dan orang-orang Kristen di muka bumi, orang-orang Yahudi dan seluruh manusia ini ragu terhadap kebenaran Al-Quran, kata Allah, buatlah satu surat seperti Quran, di mana surat terpendek dalam Al-Quran itu adalah 3 ayat. Surat An-Nasr, surat Al-Ashr, surat apa lagi ya? Inna atau inakal kausar. Sebentar. Aku belum selesai menjelaskan. Cak. Selesaikan dulu aku jelasin.
Iya, tapi ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia, jangan bahasa Arab. Itu bahasa Indonesia, yang bahasa Arab itu adalah Qur'annya. Iya, makanya Qurannya kan nggak ngerti. Itu kan kamu kan bisa bahasa Indonesia. Ya, aku terjemahkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23 itu kata Allah, kalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, buat satu surat semisal Quran. Satu surat semisal Quran itu, Ica, 3 ayat. Dari ayat ini diturunkan sampai dengan saat ini tidak ada satu manusia pun yang sanggup membuat Al-Quran meski 3 ayat. Kemudian ayat ke-24-nya Allah menjelaskan, mengultimatum, fa'ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narol lati wakuduhan naswal hijarah uidatil kafirin. Kalian pasti tidak akan mampu untuk membuatnya, maka berihalalah dirimu dari api neraka. Makanya kalau siapa yang buat? Hah? Jadi siapa yang buat? Ya, Al-Quran itu buatan Allah lah, firman Allah lah. Allah, sekarang saya tanya, emang Allah bisa nulis? Loh, Al-Quran itu yang saya bacakan tadi tidak mesti ditulis. Ya, nah sekarang saya mau tanya, emang Tulisan itu media, tulisan itu media, Ica. Sebagaimana Yesus ketika menerima Injil di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, itu bukan berupa tulisan, berupa lisan. ya, tetapi kamu bilang tadi Al-Quran itu diiniin. Nah, emang Di mana? Allah bisa nulis? Nah, Loh, di mana Allah bisa coba nulis? kamu bisa mencerna ucapan aku nggak? Di mana saya mengatakan Makanya aku kan dengerin Al-Quran itu bukan tulisan, Ica. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, sama. Allah tadi kamu bilang ditulis. Nah, ya Loh, emang Allah bisa nulis? aduh, mana ada. Tulis, Ica. Aku tadi bilang Al-Quran itu, dengarkan baik-baik sampai saya ulangi ya. Aku dari tadi Al-Quran. dengerin. Cepetan. Di mana diksi menulisnya? Al-Quran itu diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui Rohul Kudus atau Roh Kudus atau malaikat Gabriel kepada Nabi Muhammad, yang diterima oleh Nabi Muhammad secara sistematis. Kamu tahu sistematis apa? Oke, ini aku potong. Nah, sekarang aku tanya, yang nulis siapa? Berarti kan itu bukan tulisan Allah, bukan lisanan Allah. Aduh, kamu dari diksi aja sudah salah, Ica. Kan aku udah bilang tadi, Al-Quran itu sama seperti Injil. Ketika Yesus menerima Injil di dalam Yohanes 17 ayat ke-8, berupa tulisan atau berupa perkataan? Tetapi kan Allah itu kan firman-Nya itu kan dari Allah. Memang Tuhan Yesus itu sekarang sendiri. aku tanya, Yohanes 17 ayat ke-8 ketika Yesus menerima Injil, berupa tulisan atau berupa ucapan? Yohanes berapa? Aku baca dulu soalnya aku nggak. Yohanes 17 ayat ke-8. Saya tanya, ketika Yesus menerima firman Tuhan, ucapan atau tulisan? Aku baca dulu. Aja nggak mudeng. Bukannya nggak mudeng, kamu bilang Al-Quran itu ditulis oleh Allah. Mana ada, ini direkam, ini masuk YouTube loh kamu. Di mana saya mengatakan Al-Quran ditulis Allah? Nggak ada. Kamu yang bilang. Jangan, Cak, kamu tuh, Cak. Ica, kamu tuh jujur, Cak. Jangan bohong, Cak. Yang aku dengar, Al-Quran itu lisan dari Allah, ditulis dari Allah, itu dijaga. Gak ada. Aku sampai ulangi nih sekali lagi ya. Al-Quran itu, dengarkan baik-baik, di mana dikatakan ditulis oleh Allah. Kamu ngaur. Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus atau malaikat Gabriel, yang diturunkan Allah secara sistematis. Nggak ada ditulis. Gimana cara sistematisnya? Gimana caranya? Kamu tahu sistematis nggak? Berangsur-angsur. Iya, Tadi gini, kalau ada peristiwa, misalnya nih ada peristiwa apa, Al-Quran turun. Turunnya misalnya, masa nggak ngomong? Gimana sih? Loh, itu kan kamu gimana? Itu kan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab Al-Quran itu diturunkan. Misal ada peristiwa apa, Al-Quran turun. Aku tahu, aku ngerti. Maksud aku gini loh, Bang Nandarku. Nah, gini misalkan nih, Allah kan memberikan wahyunya kepada Muhammad Jibril, malaikat Jibril kan. Nah, otomatis kan malaikat Jibril berbicara dong sama Allah. Gak mungkin dong gak berbicara. Masa turun wahyu ingatan doang gitu. Loh,
Nggak, kamu gimana sih, Aku Cak? udah cerdas, guys. Gimana sih? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus atau malaikat Gabriel. Yang kamu tidak paham sampai di sini di mana? Oke, yang saya tidak paham, berarti malaikat Jibril ketemu dong sama Allah, ngobrol dong berdua. Gimana Loh. caranya ngiriminnya? Wahyunya? Sama seperti ketika Yesus lahir itu kan malaikat Gabriel memberikan kabar gembira. Apakah dia langsung Loh, malaikat Gabriel itu adalah pembawa kabar gembira, kabar baik. Ketika dia bertemu Allah, apakah ngobrol langsung? Lah, sekarang gini, kalau kita tuh kan roh. Itu kan roh. Roh di dalam roh Allah. Enggak, sekarang roh itu berkata-kata langsung atau tidak? Ayo kan. Ya kan berkata langsung. Loh, berkata-kata langsung. Iya. Pakai apa? Dari ada yang dari roh itu nggak ada lisan. Oh, nggak ada, Ica. Aku nonton ini apa itu berkata langsung. Dengerin. Ini aku nonton itu ya, apa namanya? Jangan, nggak usah nonton, Ica. Kamu yang di sini aja, nggak usah bawa film-film. Udah di sini aja. Lah, aku belajarnya dari mana? Kamu belajar dari buku kan? Loh, iya, tapi dari mana? udah nggak usah kemana-mana sekarang. Udah paham kan apa yang aku sampaikan? Ada bahasa roh, ada. Nah, aku kalau misalkan puasa itu aku bisa berbahasa. Gak usah ke bahasa roh. Aku tahu kamu kalau lagi bahasa roh gimana? Bara biri. Boro. Apa begitu? Nih, aku kalau misalkan kita itu udah bahasa roh, itu roh Tuhan yang ada. Nah, hikmat ada. Beneran? Nggak percaya lu pada? Nggak usah kemana-mana. Kita ini aja, Ica. Fokus ke sini aja, udah ya, udah. Iya, oke nih, fokus nih ya. Aku bilangin. Nah, Allah memberikan wahyunya kepada malaikat Jibril. Berarti kan malaikat Jibril kan berbicara dong sama Allah seperti. Iya, dia menerima ini kan, menerima mandat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu, sama seperti di dalam Alkitab itu sendiri. Iya, maksudnya berbicara kan, berarti malaikat Jibril berbicara sama Allah kan, bener dong? Nah, Allah itu menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Gabriel. Memberikan wahyunya seperti apa? Coba baca nih, kamu baca Quran surat nih, Al-Quran yang jawab ya. Quran surat Al-Baqarah ayat. Iya. Bentar, Al-Baqarah ayat ke dalam hati, Ca. Ayat ke 97 apa? Bentar ya. 97. Bentar. Coba kamu buka Al-Baqarah ayat ke 97, Ca. Kamu ada HP lagi kan? Bang Nandar, Al-Quran itu yang itu Nabi Muhammad. Aku nggak percaya di situ isinya. Enggak, maksudnya loh, kamu kan manusia, enggak, aku bukan masalah percaya atau tidak. Kamu bertanya, saya menjelaskan. Kan kamu tanya turunnya Al-Quran itu seperti apa? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 97 kamu baca di situ. Coba kamu baca Al-Baqarah ayat 97, atau aku aja nih. Langsung aja ya. Nih, Ca. Lihat, perhatikan baik-baik. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Jadi malaikat Jibril. Bunda Korla, ini Bunda Korla di sini. Bunda Korla, guys, ada Bunda Korla. Ini Bunda Korla. Apa sih Bunda Korla? Bunda Korla nggak ada Bunda Korlaan. Oke, Ca. Tunggu ya. Bunda Korla.
Ah, si Ica nge-lag, si Ica. Ngelek. Nih Bunda Korla, ini aku mau kasih tahu Bunda Korla. Mana Bunda Korla? Kamu ngeprank, mana ada Bunda Korla? Siapa bilang nggak ada Bunda Korla? Tadi Bunda Korla dia itu typing. Mana Bunda Korla? Itu mah bukan Bunda Korla asli, kelas. Aku kirim nanti itunya. Aku kirim nanti di VT aku Bunda Korla typing. Nah, naikin gimana naikinnya Bunda Korla? Naikin yuk, naikin Bunda Korla. Iya, coba Bunda Korla naikin. Mana? Kirim aja permintaan Bunda Korla. Gimana caranya? Ya, Gimana ada tamu nggak Bunda Korlanya situ? Bunda Korla ke aku aja. Enggak, Bunda Korlanya ada tamu nggak? Gimana cara naikinnya? Aku nggak ngerti Bunda Korla. Mana Bunda Korla? Ayo, gimana sih? Bingung kan, Ca? Makanya kalau kamu bingung, aduh, aku syahadatkan aja, Ca. Ayo, asyhadu. Asyhadu, Ca. Gimana cara naikinnya? Gimana nyarikinnya? Enggak, Bunda Korla follow aku aja, nanti di situ live bersama sama aku. Nanti aku naikin sama aja kan tampilannya di sini. Ya, udah aku naikin tuh Bunda Korla. Naik ke room aja, stop PK-nya dulu. Oh, stop. Bunda suruh live. Ya, Bunda suruh live. Bunda Korla. Bunda Korla abal-abal itu. Enggak, itu beneran 3,3 M. Aku udah lihat. Itu Bunda, bukan ini Bunda asli. Oh, ini nih Bunda Korla nih. Ini ada Bunda Korla masuk nih. Mana nih? Ya. Wah, nggak ada, bukan Bunda Korla ini. Bunda Kirli. Bunda Korla masuk ke aku aja. Nggak naikin gimana sih Bun? Nggak tahu Bun. Wait. Nggak, Bunda Korla ini tuh live. Jadi jangan masuk di typing. Jadi Bunda Korla follow Ica atau follow saya. Nanti baru gabung. Ya, follow aku dulu Bun. Nanti aku naikin Bun. Follow aku dulu. Nanti. Iya, Bunda Korlanya live. Nanti ya, gabung. Bunda Korla follow aku dulu. Nanti aku naikin. Aku udah follow Bunda. Kita kedatangan tamu istimewa. Iya, sampai Bunda Korla aja terpesona loh sama pemaparanku. Ayo, Ca, asyhadu, Ca. So ganteng banget muka lu. Oh, enggak, maksudnya terpesona dengan pemaparanku, bukan. Kalau aku sih nggak ganteng, aura aja. Naik di Bunda Korla, follow aku dulu Bunda. Nanti kalau misalkan Bunda Korla udah follow aku, baru ini stop match-nya dulu. Ya, kamu bilang aja mau kabur, Ca. Ih, lu nggak percaya itu beneran itu si Bunda. Ngapain gue bohong? Minta handphone mami satu lagi. Bunda Korlanya live, nanti digabungkan dengan live kita. Ya, udah. Mana ada Bunda? Coba undang, aku lihat. Follow dulu Bunda Korla, follow aku. Nanti aku bisa iniin. Mana sih? Bunda Korla follow aku aja. Gak usah dia tuh ini. Yaudah follow dia siapa aja. Nggak ada Bun. Bundanya ini dulu. Bundanya minta untuk bunuh. Bundanya itu follow. Oh udah jadi teman udah. Udah, coba masuk. Dia live, terus dianya live, terus gabung ke live kita. Bunda mana ada di sini dia live. Ica, nanti kalau sudah waktunya tiba ya, kamu kalau mau disahadatkan, sahadat sama aku aja ya, biar aku dapat pahala banyak. Hai, aku mau tahu dulu, kamu itu Al-Qurannya dari mana? Nggak bisa Pun. Aku jelasin dari tadi sampai bolak-balik, kamu masa nggak paham-paham, Ca? Sudah tertutup memang hati kamu, Ca. Bundanya harus ini sih, bundanya harus apa? Dicap pansus. Nggak perlu pansus gua guys. Ya udahlah. Iya, udah selesai. Udah. Bisa lu. Bundanya nggak ada di sini, bundanya nggak ada apa namanya? Bundanya nggak ada itu, nggak ada apa? Masuk ke komal gua aja deh. Bunda udah Oke. Mana Bun? Gimana sih mainnya? Aku nggak ngerti mainnya Bun. Gimana sih? Oke, udah, Ca. Bentar. Dulu. Oh ya udah kok ini dulu. Mana Bunda Korlanya? Sabar. Tar dulu biar gue iniin dulu. Oh iya nih Bunda. Bundanya live dulu Bun. Bunda live baru aku iniin.
Ya ini PK Bunda Korla. Ini Bunda Korla asli nggak sih? Masa nggak ngerti? Asli. Masa nggak ngerti live? Jadi Bunda Korla ini live sendiri. Nanti gabung sama live kita di itu. Ini beneran, ini Bunda Korla tuh Kang. Iya, ini harus live bukan jadi nonton. Live. Harus live gimana sih? Atau Bunda Korla ini aja aku di follow aja, nanti aku yang nge-add. Gini aja deh, udah dulu ini nanti aku masukin dulu bundanya baru kamu masuk deh. Cepetan. Iya, ya sama aja kalau dia nggak hadir. Ini tinggal masuk aja kok. Ntar dulu, aku masukin Bunda Korlanya dulu. Mana dia? Mana dia? Matikan PK-nya. Oh iya, matikan PK. Mana? Nggak ada. Ya udah, nggak mau dia. Mana? Oh nih. Asli apa enggak sih teman-teman? Halo. Kalimat diterima darinya dan dosanya diampuni. Bapak kira dia masuk surga, diusir. Kenapa? Dia sudah berdosa dan sudah diampuni, harusnya kan di surga. Tetapi faktanya di dagingnya sudah melekat dosa, meskipun sudah diampuni. Di dalam surga tidak pernah ada bekas dosa. Lantas dengan apa bekas dosa ini harus dihapuskan? Kalau iman Bapak mengatakan Tuhan langsung menghapuskan langsung. Itu Adam dihapus langsung loh Pak. Malah diusir dari surga. Jadi saya tidak tahu dengan apa lagi kalian ke surga. Kalau kami, Adam sudah diberi kehidupan lagi, diusir dia dari surga ke bumi. Lantas dengan apa dia mau balik ke surga? Gak ada jalan. Karena dia harus mati. Maka upah dosa adalah maut. Ganti nyawa adalah nyawa. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Itu yang bisa saya jawab Pak dari iman saya. Silakan. Ya Pak, oke, gini saya tanggap ya. Bentar saya tampilkan dulu. Selalu pakai ayat ya. Siap. Tidak mengatakan, tidak muncul ya. Layarnya dibalik. Ya bentar. Oke. Anda mengatakan tadi ditangguhkan tapi tidak ditangguhkan di neraka. Anda ngomong begitu itu dasarnya apa sih Pak? Ini saya tampilkan ayat surat Shot ya, ayat 81 sampai 85. Sampai hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat ya, iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan. Ya, ini iblis sendiri yang ngomong atas inisiatif sendiri, menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, ya kan? Sekali lagi. Surah berapa tadi? Memenuhi neraka jahanam, ya Pak. Memenuhi neraka jahanam Pak iblis itu. Dan hanya kebenaran itulah surat ini Pak, surat Shot, surat 38 ayat 81 sampai 85. Hanya kebenaran itulah yang aku katakan sungguh. Ya, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu, iblis ini Pak, dan dengan orang-orang yang mengikutimu.
Jadi Anda jangan berasumsi ditangguhkan itu ditangguhkan bukan ke neraka. Karena di surat Shot ayat 81 sampai 85 iblis ditangguhkan ke neraka. Ini ayatnya neraka jahanam ini loh, tulisannya ada Pak. Jadi tolong jangan berasumsi terhadap keyakinan orang lain. Karena keyakinan orang lain itu sudah ada dalilnya Pak. Nggak bisa dipelintir-pelintir, nggak bisa. Sulit Anda kalau memelintir keyakinan orang lain yang dalilnya jelas. Ya, terus saya lanjutkan bentar. Nah, surat Al-A'raf 23 ya. Coba bentar saya tampilkannya. Ya ini ya. Jelas ya. Qala Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi, Pak. Ini doa Nabi Adam. Beliau menangis selama 300 tahun dan berdoa seperti ini, mohon ampunan. Ketika diusir, iya dia berdosa, diusir dari surga. Kalau menurut keyakinan Islam, dia bertobat selama 300 tahun dan tobatnya diampuni. Perbedaannya dengan yang di Kristen, saya kasih tahu dan saya masuk ke pertanyaan. Taman Eden ada di Irak. Menurut Alkitab diapit 4 sungai. Seandainya kalau dia tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, otomatis kematian tidak ada. Ini keyakinanmu loh Pak. Ya. Karena mati gara-gara dosa kan. Ini keyakinanmu. Lalu berapa jumlah penduduk di bumi? Sekarang aja sudah 7 miliar. Kalau seandainya Adam tidak makan dan dia tinggal di Irak, di Taman Eden, berapa jumlah penduduk? Coba Bapak hitungkan buat saya. Jumlah penduduk kalau tidak ada kematian. Ya, bentar. Sedikit ya. Ada lagi satu. Itu tadi kalau tidak ada kematian ya Pak. Sekali lagi Bapak belum menjelaskan tadi. Kalau misalkan Tuhan mengampuni dosa, Adam berdosa, mohon ampuni saya ya Allah, diampuni. Ya itu berarti memang benar-benar Tuhan. Dia bisa mengampuni hambanya. Nah ngapain kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini harus turun ke bumi, jadi manusia seperti elu, terus mampus dibunuh. Nah ngapain jadi Tuhan? Mending pensiun Pak. Jawab. Oke, terima kasih. Bapak, saya sudah jelaskan kelemahan daripada orang-orang muslim atau kaum-kaum apologet muslim. Mereka tidak mengerti urutan ayat. Yang Bapak baca itu mulai dari 81. Kenapa Bapak tidak baca dari 77? Di situ sama dengan surah 7 tadi, Allah menyuruh dia keluar dari sorga. Keluar kemana? Tidak dijelaskan kemana. Pahami dulu itu. Sudah. Kemudian dia bernegosiasi dengan Allah. Baru di ayat 85 dikatakan ada neraka. Sama dengan surah 7 tadi. Ya, saya buka langsung ayat 85. Surah 38 ayat 77. Oh, tunggu saya balikkan dulu ya. Sorry kawan-kawan agak goyang-goyang apanya ini gara-gara memang inilah kelemahan daripada TikTok. 77. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari sorga. Sesungguhnya kamu makhluk yang terkutuk. Ada nggak disebutkan kemana dia keluar? Nggak ada. Nggak percaya. Ayat 78 kita lihat. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Ya. 79. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Padahal belum ada kematian. Atas permintaan iblislah makanya ada kematian. Maka ada kebangkitan. Agar digenapi permintaan iblis kebangkitan ini. Sudah. Baru kita langsung lompat aja ke ayatnya yang ke-85. Makanya Pak membaca kitab suci jangan sepotong. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Nah ini ayat ini diturunkan apakah Adam sudah berdosa? Belum. Ingat, sumpahku lah yang jadi kata Tuhan tadi ya. Sudah? Maka ayat selanjutnya 86 itulah mulai Adam memakan buah itu. Sudah ada lagi ya. Sebentar. Ayat 81 mungkin itu. Tadi belum, 81 belum.
82 belum, 83 belum, 84. Nah ini 84. Maka yang benar adalah sumpahku katanya, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Apa kata Allah di sini? Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Tidak dijelaskan di sini pada hari akhir. Pada hari akhir itu permintaan iblis. Tapi siapa mengikuti iblis akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka ayatnya yang ke-86, katakanlah Muhammad, ini sudah berbeda lagi ya. Maka kita kembali dulu ke surah 7 tadi dan surah 2. Situ sudah jelas dikatakan, mulailah dia menggoda si manusia itu. Oke? Dan membujuk mereka tipu daya. Ini dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Baca saja sini. Kemudian ayat 23. Nah ini ayat 23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Oke, maka mereka bagaimana? Sudah mengikuti iblis. Apakah Allah memenuhi sumpahnya bahwa kalau mereka mengikuti iblis akan ke neraka? Tidak. Kenapa tidak? Mereka justru disuruh ke bumi, bukan ke neraka. Nah ini, yang diberi tangguh itu iblis, bukan manusia. Oh, ternyata manusia karena meminta ampun, maka dia ditangguhkan hukumannya ke neraka. Oke. Maka disitulah makanya aku katakan. Nah ini, Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, ternyata ke bumi. Padahal tadi dibilang ke neraka. Kan belum ada diceritakan Adam di situ waktu diucapkan kalimat itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Disitulah mulai ada Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Jadi kenapa manusia mati? Karena si Adam memakan buah itu, dia diusir dari sorga, maka dia turun ke bumi, di bumi ada kematian. Itu nggak bisa terbantahkan itu Pak. Itu bukan tafsir saya, tapi ayatnya begitu. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi ya, ini saya catat semua Bapak ini. Tunggu saya putar dulu ayarnya ya, sabar ya. Ah ini. Lanjut lagi. Yang kedua. Nah, sebentar Pak. Dikatakan begini, iblis tidak langsung ke neraka. Memang iblis tidak langsung ke neraka karena dia meminta waktu tangguh sampai manusia dibangkitkan. Paham yang? Dan ayat yang Bapak baca itu luar biasa, bahwa iblis mendukung kemuliaan Tuhan. Jadi yang dilakukan iblis itu justru berbakti kepada Tuhan. Bapak buat surat 38 tadi. Ayat 81 tadi. Bentar ya, 81 atau berapa tadi? Ya. Sebentar. 81. Sabar ya. Ini agak sulit. Surat 38 ayat 82. Bapak baca. Kenapa iblis harus masuk neraka? Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, ini demi kemuliaan Tuhan. Dia melakukan ini demi kemuliaan Tuhan, Pak. Saya nggak ngerti. Seperti yang Bapak bilang itu, semakin dicoba iblis, semakin naik derajat manusia. Kan begitu ya Pak ya? Oke, sekarang saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Bapak mengatakan tobat Adam 300 tahun. Saya nggak tahu itu ayatnya dari mana. Tapi kalau Bapak buka tafsir memang begitu. Kalau Bapak buka tafsir, penafsir itu lebih hebat dari Nabi dan lebih hebat dari Allah SWT. Saya bisa bertanggung jawabkan itu. Di surah 4 157, Kemenak bisa menyebutkan siapa orang yang diserupakan. Namanya Yudas. Padahal Allah SWT tidak ada berfirman itu. Nabi pun tidak ada berucap itu. Luar biasa Pak. Makanya saya lebih suka mana ayatnya dari Al-Quran. Kalau tidak ada, aduh sudahlah Pak. Taman Eden ada di Irak, Bapak bilang. Kalau Bapak tanya saya misalnya berbeda dengan Kristen lain, itu sah. Karena saya adalah makhluk yang merdeka. Dari dulu saya tetap teguh mengatakan Taman Eden di sorga. Kenapa saya katakan Taman Eden di sorga? Banyak hal.
Ya, pertama, di Taman Eden tidak boleh ada kematian. Yang kedua, bahwa Kejadian 2 ayat 17 mulai ayat 9 sampai 17 jelas dikatakan Taman Eden berdampingan berisi tentang pohon pengetahuan. Di sampingnya berdampingan dengan pohon kehidupan. Sudah? Maka di Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, setiap orang yang masuk surga nanti akan diberi roti kehidupan dari buah kehidupan itu, dari taman Firdaus. Firdaus itu, Pak. Berarti Firdaus bersebelahan dengan Eden. Kan begitu. Makanya saya selalu mengatakan di surga, kalau mereka tidak mati, maka penuhlah surga. Surga itu nggak terbatas, Pak. Ya, sekalipun dibilang surga sekecil ini, Pak, manusia bisa muat di dalamnya. Kan kuasa Tuhan. Gak perlu besar-besar bagi Tuhan. Kalau Bapak pernah lihat Man in Black, film yang di layar lebar segini, dunia ada makhluk itu, kumpulan makhluk, isinya jutaan. Apalagi Tuhan, ya kan? Baru ini apa Bapak bilang tadi ya? Jalan ke sorga. Oke. Nah, sekarang Pak, kalau Bapak sudah di dalam dunia ini, dengan apa Bapak jalan ke sorga? Dengan pengampunan. Pernah nggak Tuhan menuliskan di kitab sucinya mengampuni Bapak? Siapa nama Bapak? Misalnya Pak Raka. Nggak pernah. Nggak kenal Tuhan sama Bapak, sehingga nggak masuk ke dalam kitab suci. Tapi Adam dikenal oleh Allah SWT, masuk ke dalam kitab suci, diusir dari sorga. Sekalipun dia diampuni. Lantas dengan apa Adam mau kembali ke surga? Nggak ada jalan, Pak. Itulah sebabnya Adam masih di langit pertama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kalau dalam ajaran Kristen, dengan apa kami ke surga? Nggak ada jalan kalau dia sudah mati ke dalam turun dalam kerajaan maut, meremukkan sangatnya iblis. Kalau itu nggak dilakukan, Pak, kami akan ke neraka semua. Nggak ada jalan. Dengan apa? Amal ibadah kami. Upah maut adalah dosa. Kami mati artinya ada dosa. Artinya amal ibadah kami tidak mampu menyelamatkan dosa kami. Kalau orang Bapak kan ada ayat, semua yang berjiwa pasti akan mati. Tapi ayat itu bukan diucapkan ketika penciptaan manusia. Karena kita lihat tadi penciptaan manusia, nggak ada ayat itu. Ayat itu ada setelah turunnya Al-Quran, ya begitu, Pak. Oke, Pak, ada yang mau Bapak tanyakan lagi? Kalau enggak, Bapak apa namanya itu? Opening tadi closing. Silakan Bapak closing, saya tidak akan menjawab. Silakan. Oh, selesai ini, Pak, ya berarti. Tidak, karena saya ada mau menjemput artis Korea dulu. Dia lagi ibadah. Ya. Istriku, Pak. Iya. Saya nggak akan menjawab. Jadi saya tanggapi dulu aja ya. Oke, sekalian closing aja deh tentang ampunan itu. Iya, ya. Tentang ampunan. Kan Bapak mengatakan bahwa Allah nggak kenal saya, kenalnya Adam, ya kan? Al-A'raf ya 153, orang-orang yang mengerjakan kejahatan ya, kemudian bertobat ya, sesudah itu ya, dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu ya, sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang, ya kan? Terus tentang keluasan ampunan lagi di sini dikatakan ya, seandainya kamu menemui Allah ya dengan dosa sebesar langit dan bumi, lalu kamu mohon ampun kepada Allah tanpa menyekutukan Dia, niscaya Allah akan memberikan ampunan sebesar itu pula. Bahkan dia sampai melakukan sampai 3 kali itu dosa itu. Allah mengatakan, sudah, aku tidak peduli, masuklah kamu ke dalam surga. Ini hadis qudsi ya, Yazid bin Abdul Qadir ya. Jadi keluasan ampunan Allah itu luar biasa ya. Jadi jangan sampai tidak dikatakan Tuhan tidak mengampuni dosa manusia yang bertobat. Bahkan orang yang berdosa kemudian bertobat itu, gembiranya Allah itu seperti seorang yang menemukan untanya yang hilang di tengah padang pasir. Karena begitu gembiranya menerima tobat dari hambanya, begitu Pak. Itu mungkin closing saya begitu. Kalau bertanya kan nanti panjang ya kan. Oke, kita aja.
Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas diskusinya malam ini, dan saya tidak akan menjawab itu, dan langsung saya tutup. Terima kasih Pak, sampai jumpa besok hari atau nanti malam, mungkin saya siaran lagi, bisa Bapak masuk lagi. Sekian dan terima kasih. Kabari sampai aja jumpa. Pak ya, kalau mau diskusi lagi inbox atau kasih kabar biar saya tahu ya. Saya kalau nggak tahu ibu Bapak mana. Pakai apa? Ya di akun ini, nggak maksudnya DM mungkin ya istilahnya ya. Oh, direct message di TikTok itu kan ada direct message. Bapak kirim pesan aja nanti supaya nggak mendadak gitu ya. Oke ya. Siap, aman Pak. Oke, terima kasih Pak Raka. Selamat malam, sampai jumpa. Ya. Kawan-kawan, mohon maaf ya, ada banyak yang ngantri, tapi karena saya harus menjemput artis Korea, saya cukupkan dulu sekian ya. Saya tidak akan menjawab punya Bapak tadi karena saya sudah berjanji. Sekian dan terima Hai Pak Jimmy, how are you today? Shalom. Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya Sleepy? Baik Pak. Sudah tanya sama pendeta kamu Sleepy yang ditanyakan Pak Jimmy, siapa yang paling mulia? Malaikatnya mana lebih tinggi? Tetap manusia. Kamu harus cari kalau Sleepy, kalau kamu harus cari referensi dong. Nanti aku ambilin kalau mau. Oke, jangan didesak. Pak Jimmy tidak perlu didesak karena by the way. Ya udahlah, aku ngerti lah. Banyak belajar sekali. Masih 15 tahun. Jadi gini ya, Pak Jimmy, saya rasa dalam keyakinan Anda Vincent juga turunin ya, biar Bang Zuma bisa naik ya. Bisa membawa pesan yang sama, bahwa manusia itu memang makhluk pilihan Tuhan. Dan diciptakan untuk tujuan khusus yang memiliki kesempurnaan dalam penciptaan itu sekali di satu sisi, dan tujuannya juga memiliki keunikan yang tidak sama dengan malaikat, sehingga ketika manusia bisa memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya berupa anugerah Tuhan untuk berpikir, untuk merenungkan apa yang terbaik yang harus dia lakukan dalam kehidupan ini, maka dia akan menjadi makhluk yang lebih mulia daripada yang namanya malaikat. Namun ketika anugerah Tuhan, pikiran, hati, sanubari, nurani itu tidak bisa dia jadikan patron untuk dia mengenal Tuhan, dia akan lebih hina dari binatang. Oke, kita angkat topik atau mengalir saja Bang Ali dan Pak Jimmy sebelum Bang Zuma datang. Ataupun nanti kalau Bang Zuma datang kita juga bisa continue. Dan kita masih menunggu buat satu slot lagi. Sleepy nanti Mami turunkan ya. Jadi di sini kalau bisa siapa yang mau ini nanti belum, kita belum. Kalau nanti Bang Zuma naik, aku naikin Bang Zuma dan kita akan ini koel aja salah satu teman Kristen ya. Kenapa? Kita bahas topik atau mengalir saja Bang Ali dan Pak Jimmy? Bebas, tapi si Tony nggak boleh ya? Ya? Boleh mengalir, boleh. Nanti aku nyimak di bawah. Tony nggak mau naik ya? Tony dari tadi udah pergi, dia pernah bilang sama aku dia nggak mau banyak yang nonton, kalau nonton sedikit dia bawa. Iya, Kita juga punya saudara yang aku bilang cukup asik diajak diskusi, Bang Buset, seorang Kristen yang santun juga. Berharap kita bisa diskusi dengan penuh hikmah malam ini ya. Dan aku sudah undang Bang Buset, silakan Bang Buset kalau memang bersedia untuk naik, silakan, that's your choice, aku nggak paksa. Kalau memang ingin diskusi, mari kita buka topik. Di sini sudah ada saudara-saudara aku, ada Bang Ali dan juga
ada Selamat dan Sleepy. Nanti kalau Bang Zuma naik, Sleepy akan Mami turunkan sayang. Oke, kita kedatangan Pak Danto. Sangat-sangat ini sekali saya tunggu Pak Danto ini, kedatangan beliau sudah lama. Bang sih. Zuma naikin dulu nih, Bang Zuma naikin aja dulu. Bang Zuma belum ada di ini. Beliau mantau dengan akun lain. Udah di-share. Bang Zuma tadi udah ngecek, cuman ya teman-teman gini ya, Bang Zuma itu dia punya schedule dengan Nathan. Kalau Nathan tidak ada, itu tergantung kepada Bang Zuma. Beliau mau tetap ke sini atau ke room lain, itu urusan beliau ya. Teman-teman bisa pindah aja nanti kalau seandainya Bang Zuma ada di one ada di tempat blokir permanen. Naik Bang Buset, kita ngobrol-ngobrol santai mengalir. Kita ngobrol-ngobrol hal ringan saja mungkin dulu. Ada Bang Ali sama Selamat di sini. Kita bisa angkat tema, angkat topik, atau mungkin kita juga bisa mengalir saja gitu. Oke. Sleepy Uni turunkan ya. Kenapa Danto kenapa nggak jadi naik? Silakan Pak Jimmy dengan Bang Ali mungkin ngobrol-ngobrol dulu. Iya, Pak Slamet. Semalam sampai jam berapa tuh Pak Slamet? Kores? Sampai ketiduran saya. Kores? Vin? Kelvin? Tapi argumen Kores yang tadi malam saya rasa tidak bisa Anda bantah ya, ketika Tuhan memilih rupa manusia sebagai rupanya, menunjukkan keistimewaan penciptaan manusia bagi Tuhan Anda. Kemudian Tuhan juga datang menebus dosa manusia, bahkan terbunuh di tiang salib dalam keyakinan Anda. Tetapi Tuhan tidak melakukan hal yang sama untuk menebus dosa malaikat yang telah berdosa kepadanya. Oh, kalau disebandingkan dengan malaikat beda Pak Bang Ali ya? Iya. Kalau kasus malaikat itu memang dia di surga, dia posisinya itu saat itu, dan dia pengen menyamai Allah, menyamai Tuhan. Itu kan sudah kesombongan luar biasa, padahal dia kan ciptaannya manusia, ciptaannya Allah. Kok bisa mau menyamai? Manusia, itulah karena kesombongannya itu. Manusia bukan ciptaannya Allah. Betul. Tapi secara ini derajatnya lebih tinggi. Ini pandangan kita ya. Malaikat. Saya nggak tahu kalau di Muslim. Kita ulang lagi pembahasan yang semalam itu. Bosan. Udah jelas, dari Muslim jelas.